Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel Bad Partner 11. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 9. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian tetap like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi ya guys. Dan mohon maaf karena kami sempat hiatus untuk beberapa hari. Nah, kali ini saya akan tetap melanjutkan alur dari drama Korea yang kalian nanti-nantikan. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung tonton videonya. Di episode kali ini, salah satu detektif mengadakan konferensi mengenai pembunuhan kedua di pinggir pantai, tempat di mana Woo Chun dan In Suk liburan dengan pasien di rumah sakit. Karena pembunuhan itu viral, detektif menjelaskan bahwa itu bukanlah pembunuhan berantai. Setelah itu, ketika berada di kantor, atasan ketua detektif datang dan mengatakan bahwa pembunuhan kedua pasti ada kaitannya dengan In Suk, Sang Midu, dan Seon, dan menyuruh mereka untuk segera ditangkap. Di sisi lain, para pasien mengeluh karena liburan mereka gagal sebab insiden pembunuhan yang terjadi di pinggir pantai. Para polisi juga mengawal kepulangan mereka. In Suk bertanya kepada Woo Chun apa maksud Woo Chun saat bilang bahwa pembunuhan itu adalah sebuah jebakan. Woo Chun menjawab bahwa mereka harus mengulur waktu agar tidak dijebak atas pembunuhan kedua tersebut. Saat sampai di rumah sakit, polisi segera mengamankan tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, Bos Woo Chun datang dan mengamati polisi yang sedang berjaga di daerah tersebut. Saat polisi masuk ke dalam rumah sakit, suster di rumah sakit itu menegur detektif yang bersama mereka. Suster itu bilang bahwa mereka keterlaluan karena telah melibatkan pasien yang sedang sekarat. Tak lama, Nenek In Suk datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Melihat keadaan sekitar, Nenek In Suk segera mengajak untuk makan siang. Saat mengantarkan makanan kepada detektif, Nenek In Suk bertanya apakah In Suk ada kaitannya dengan pembunuhan ayah Sana. Detektif menjawab bahwa mereka akan melakukan penyelidikan. Di tempat lain, Woo Chun mengingat kejadian saat di pantai. Ia menebak bahwa orang yang terbunuh di pinggir pantai tersebut disebabkan karena mengkonsumsi tetrodotoksin, yaitu racun ikan. Di tempat lain pula, Song Midu bertanya apakah Woo Chun ada di balik pembunuhan itu. In Suk berkata kalau malam itu Woo Chun sedang bersamanya. Di sini Song Midu tambah nyebelin gitu ya guys, karena ia masih mengait-ngaitkan Woo Chun dalam hal pembunuhan. Di sini In Suk juga berkata bahwa ia akan menyerahkan diri dan mengatakan bahwa Seon dan Song Midu harus tutup mulut. Setelah itu mereka bertiga melakukan penyelidikan secara terpisah. Mereka juga ditanya apakah ada kaitannya dengan pembunuhan yang ada di pinggir pantai. Di tempat lain juga, Woo Chun bertanya tentang sebuah racun kepada relawan yang lain. Dan juga ada kaitannya dengan geng Gu Seong yang mungkin terlibat dengan edaran racun ikan tersebut. Di tempat lain pula, In Suk melakukan penyelidikan bersama ketua detektif. In Suk terdiam saat ditanya tentang pembunuhan yang terjadi. Saat itu, detektif bilang bahwa mereka akan membawa Seon ke kantor polisi. In Suk dan Song Midu menunggu Seon yang akan dibawa ke kantor polisi. Tak lama, suami Seon datang dan marah kepada Seon dan bertanya kenapa Seon mengajukan permohonan untuk bercerai. Suami Seon sangat marah dan melemparkan surat cerai yang dipegangnya di depan Seon. Di tengah perdebatan mereka, detektif menengahi dan ingin membawa Seon. Namun suami Seon menyeret Seon dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini, Seon malah berkata bahwa ia yang membunuh ayah Sana. Setelah itu, Seon pun pergi dengan detektif. Di ruang penyelidikan, Seon menceritakan semuanya kepada detektif. Namun saat penyelidikan selesai, detektif berkata bahwa pelaku sebenarnya masih belum diketahui dan apakah ada hubungannya dengan pembunuhan kedua. Di dalam ruang penyelidikan, pengacara Seon datang dan menemui Seon. Di tengah percakapan mereka, akhirnya saya tahu guys, ada hubungan apa di antara mereka berdua. Dan ternyata mereka berdua dulunya adalah saling menyukai saat mereka masih sama-sama muda guys. Ya, apel makan apel gitu guys. Mereka berpisah karena ketahuan oleh ibu Seon dan yang pada akhirnya Seon menikah dengan suaminya untuk menghindari kekecewaan ibunya terhadap Seon. Di sisi lain, In Suk sedang ingin membuat pancake untuk diberikan kepada Woo Chun. Nenek In Suk datang dan bertanya untuk siapa kue tersebut. In Suk menjawab bahwa kue itu akan ia berikan kepada Woo Chun. In Suk membawa kuenya kepada Woo Chun setelah selesai.
Malah di sini Wuchun merasa curiga dengan tingkah Insuk guys. Insuk mengalihkan pembicaraan agar Wuchun tidak menaruh curiga terhadapnya. Insuk segera memotong pancake dan menyuapi Wuchun. Malah di sini Wuchun bertanya apakah Insuk akan menyerahkan diri. Wuchun juga melarang Insuk untuk melakukan hal itu karena bisa saja mereka dijebak dengan pembunuhan kedua. Di sini Wuchun juga menyuruh Insuk untuk tetap diam saat ini. Di tempat lain, Ko Ji Pyo mendatangi Song Mi-do. Di sini, Song Mi-do mengatakan bahwa Ko Ji Pyo jangan khawatir karena Seon sudah menyerahkan diri. Namun Ko Ji Pyo berkata bahwa In-suk dan Woo-chun mungkin juga ada di balik pembunuhan kedua. Tak lama seseorang membawakan gaun pengantin. Ko Ji Pyo menyuruh Song Mi-do untuk mencoba gaun tersebut. Di sisi lain, In-suk dan Woo-chun mendiskusi tentang masa depan Song Mi-do karena Ko Ji Pyo ada di balik semua insiden pembunuhan. Woo-chun menyarankan In-suk untuk memberitahu Song Mi-do tentang siapa Ko Ji Pyo sebenarnya. Namun In-suk menolak untuk memberitahu hal itu kepada Song Mi-do. Di sisi lain, Song Mi-do mencoba gaun pengantinnya dan memamerkan kepada orang-orang yang berada di rumah sakit. Song Mi-do juga bertanya pendapat In-suk tentang gaunnya. Di tengah obrolan mereka, Woo-chun mendatangi Go Ju Pyo dan berbisik bagaimana rasanya melihat orang yang dicintainya mengenakan gaun pengantin. Ko Ji Pyo menjawab bagaimana kalau In-suk juga mencoba gaun pengantin yang ia bawa. Di sini, Woo-chun juga menyinggung Ko Ji Pyo gitu guys. Saat itulah, tiba-tiba Song Mi-do batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Pada malam harinya, Seon datang. Song Mi-do bertanya apa yang terjadi, kenapa Seon masih bisa pulang padahal ia menyerahkan diri. Seon menjelaskan bahwa detektif tidak terkejut saat ia menyerahkan diri, bahkan saat Seon menceritakan semuanya. Song Mi-do menyeret In-suk dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Song Mi-do ini masih aja ya guys menghubungkan Woo-chun dalam pembunuhan. Seon menengahi pembicaraan mereka, malah di sini Song Mi-do kesal karena kasus tersebut belum selesai juga. Ia takut akan membuat pernikahannya batal. Di sisi lain, Ibu Sanah pergi ke rumah Nenek In-suk dan mengatakan bahwa Sanah menghilang. Nenek In-suk pergi ke rumah sakit dan mengatakan kepada In-suk bahwa Sanah menghilang. In-suk panik dan bertanya apakah neneknya sudah melaporkan kepada polisi. Setelah mendengar jawaban dari Nenek In-suk bahwa Sanah telah dilaporkan, In-suk segera mendatangi kepala rumah sakit dan meminta izin untuk segera pergi. In-suk pergi bersama Woo-chun dengan menggunakan mobil milik rumah sakit. Di tempat lain, detektif menerima telepon dari rumah sakit dan mengabarkan bahwa In-suk dan Woo-chun pergi dari rumah sakit. Di sisi lain, In-suk masih cemas dengan keadaan Sanah. Woo-chun memberikan saran kepada In-suk untuk mengingat di mana tempat yang sering dikunjungi oleh Sanah. Karena Woo-chun juga mengalami sendiri bahwa saat ia akan kabur saat masih anak-anak, ia akan kabur ke tempat yang sering ia kunjungi. Saat itu pula In-suk mengingat saat Sanah meminta sebuah lemari kepada nenek In-suk. Sanah mengatakan bahwa lemari itu ia akan gunakan untuk bersembunyi. Akhirnya In-suk segera mendatangi rumah Sanah dan mencari Sanah di lemari tersebut. Dan benar saja guys, Sanah berada di dalam sana. Segera In-suk membawa Sanah keluar dan membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Woo-chun mendapat telepon dari bosnya dan bilang bahwa bosnya itu akan menyerahkan handphone milik ayah Sanah kepada Ko Ji Pyo. Setelah itu, Woo-chun mengantarkan Sanah ke rumahnya. Di tempat lain, bawahan salah satu detektif datang dan mengatakan bahwa Woo-chun adalah pembunuh bayaran yang sering disebut dengan anjing putih, yang hanya membunuh orang jahat saja. Di sisi lain pula, In-suk sedang mencari Woo-chun di depan rumah Sanah. Di sana, Woo-chun sudah tidak ada bersama mobilnya. Setelah itu, In-suk menerima telepon dari kepala rumah sakit dan bertanya di mana Woo-chun berada. In-suk menjawab bahwa Woo-chun menghilang. Saat itu, kepala rumah sakit segera menyuruh In-suk untuk kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, Woo-chun mengikuti mobil Ko Ji Pyo dan ternyata sebelumnya Woo-chun sudah menaruh alat pelacak di mobil Ko Ji Pyo guys. Jadi dengan gampangnya Woo-chun mengikuti mobil Ko Ji Pyo. Akhirnya, Woo-chun sampai di sebuah bangunan yang hampir dihancurkan. Di dalam sana, bos Woo-chun bertemu dengan Ko Ji Pyo dan menyerahkan handphone milik ayah Sanah. Woo-chun segera datang dan mengambil handphone tersebut. Bos Woo-chun melarang Woo-chun untuk jangan ikut campur lagi. Namun, dan tanpa disangka lagi guys, bos Woo-chun malah menyuntikkan obat bius kepada Woo-chun yang pada akhirnya Woo-chun tak sadarkan diri. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Tunggu rekap alur episode 10-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton. See you.